والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ومن الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة هذا المجلس وبركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama kita membacakan kalam-kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kepada kita sampai akhir hayat kita menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 271. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-33 berjudul Rajin Berusaha. Anil Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadayhi wa inna nabiyallahi Daud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Artinya daripada Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tidak memakan seseorang daripada kamu akan sesuatu makanan yang lebih baik dari makanan yang diusahakannya sendiri. Jadi nang bagus itu ujar sidin makanan hasil dari jerih payah sendiri daripada usaha sendiri. Kadang hasil meminta-minta atau kadang dari hasil gawian begawi cari nang halal. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam adalah makan dari usahanya sendiri. Nabi Daud pun dengan pangkat sidin seorang nabi tetap sidin begawi berusaha becari
yang mana hasilnya itu gasan sidin mengongkosi kehidupan sidin. Nah, artinya kan walaupun pangkat tinggi tetap juga kita ini kadang menafikan usaha atau kada. Padahal Nabi ini kan paling kuat tawakalnya kepada Allah nih, ya tetap juga berusaha. Karena dengan berusaha itu akan mendapatkan pahala. Usaha Nabi Daud ini kalau tidak salah sidin berjualan baju besi di pasar. Bahkan sampai sidin menjadi raja pun tetap sidin kadang melapas usaha. Dengan Nabi Daud dia akhirnya menjadi raja. Kalau kerajaan sidin itu diwariskan kepada anak sidin Nabi Sulaiman. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Keterangan Allah Ta'ala telah menundukkan langit dan bumi dan segala isinya untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia yang bertugas di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya, khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kan menundukkan langit. Ya, langit tuh mau hujan, maksudnya menghujani bumi. Nah, kemudian menundukkan bumi, lalu bumi ini mau subur atas kehendak Allah, mau menumbuhkan tumbuhan sebagai makanan bagi khalifahnya di permukaan bumi ini. Diciptakannya awan yang membawa hujan. Tuhan ya Allah nang ampun gawi pohon-pohonan yang menghijau, gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir airnya, dan berbagai-bagai jenis binatang, baik yang melata di atas muka bumi atau yang hidup di dalam laut atau yang terbang di udara, dan banyak lagi makhluk lain yang tak terhingga banyaknya. Maka segalanya ini ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia yang ditugaskan sebagai ketua atau khalifah yang bertanggung jawab mengatur segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Karena kita ini ya kalau beribadah kadang-kadang memerlukan makan minum ya kalau perlu tenaga. Nah, perlu makan, perlu minum. Nah, lalu nang disediakan Tuhan tentunya nang halal-halal lah. Contohnya misalnya Allah menundukkan ayam gasan kita, kawa kita tangkap ayam itu sembelih. Ya Allah, Allah menundukkan kambing, sapi, kerbau untuk kita. Allah menundukkan iwak bagi kita, kawa kita mau unjun dapat iwak. Tentunya nang halal-halal lah. Mun enggak ada halal kayak babi, anjing, biawak, nah itu jangan. Ya walaupun kawa ditangkap dah. Nah itu nikmat Tuhan Allah tundukkan bagi kita. Namun ayam tuh nah ada ditundukkan Tuhan bagi kita. Behimat benar kita menangkap, ada pendapat kita menangkap. Nah, seberataan Tuhan yang menundukkan gasan kita. Oleh karena itu hendaklah manusia melaksanakan tanggung jawabnya dengan mengatur kehidupannya di permukaan bumi ini dengan sebaik-baiknya dan mengusahakan atau memproses segala sesuatu yang telah ditundukkan oleh Allah kepadanya, tentunya sesuai syariat ya Allah.
kayak ayam mau lo langsung ditangkap langsung bodem panci kan mau lah, artinya disembelih ya lah. Nyembelihnya pun jangan juga ditatak di buritnya kan misalnya ya lah, tentunya di lehernya ya lah, bakal kayak lading nang landap ya lah, ada aturannya dah. Maka dengan itu majulah kehidupan manusia ini dan akan bertambah banyak faidah yang didapati dari segala bahan mentah yang telah disediakan di hadapannya. Bahan mentah kalau tenang kayak bani ya lah, nah itu kita nang memasak ya lah. Kayak daging sapi kan mentah dah. Tuhan menyediakan kita memasaknya. Jadi hendaklah manusia itu rajin bekerja. Bekerja ini macam-macam lah, ada yang beternak ya lah, ada yang rumah, ada menuri, ada berdagang. Bukan panurihan tuh gini, berdagang juga ya lah. Dijual kalau tah. Getahnya berarti inya itu berdagang getah. Atau memproses bahan mentah yang telah disediakan di hadapannya. Seperti halnya Nabi Daud alaihissalam yang berusaha sebagai tukang besi. Apapun profesi kita gue yang penting halal. Artinya ada disebutkan dalam riwayat lah, Allah mencintai seorang, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang berusaha. Artinya kadang menganggur. Ada juga usaha barang apakah? Yang menghasilkan cuan enggak bahasa ini? Menghasilkan duit yang halal tentunya. Apakah? Nah, Tuhan suka dengan mukmin yang punya usaha. Punya usaha. Nah, Nabi Nuh alaihi salam berusaha sebagai tukang kayu. Pokoknya sih dia bisa molah kapal Nabi Nuh. Tukang kayu sih dia. Ada juga usaha sih dia. Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja yang mengatur pemerintahan. Ada juga usaha sih dia ya Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang berusaha memelihara kambing pada waktu kecilnya, waktu belum diangkat jadi Nabi. Memelihara kambing, mengembala kambing, diupahi orang ya Allah. Berdagang, Nabi berdagang ke negeri Syamnya pada waktu remajanya, dan memimpin negara setelah baginda berhijrah ke Madinah dan seterusnya. Begitu pula kita lihat di kalangan para sahabat. Begitu pula kita lihat di kalangan para sahabat. Ada pedagang kecil seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan ada pedagang besar seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Nah, ini kan pedagang besarnya sugih sidin berdua nih, sahabat Nabi Utsman dan Abdurrahman nih. Ada yang bertani seperti kebanyakan orang-orang Ansar. Bertani itu ya bercocok tanam seperti punya kebun anggur, kebun kurma, kebun gandum, ya Allah. Dan seterusnya ada yang beternak, ya Allah. Ada yang berdagang. Begitu pula para ulama yang datang kemudian mereka banyak, yang kemudian mereka maksudnya sesudah mereka para sahabat nih, para tabiin, para tabiin nih, banyak di kalangan mereka yang sambil berusaha untuk menampung keperluan kehidupan seperti al-attar. Al-attar itu pedagang minyak. Attar ada yang jadi pedagang minyak, bahasa Arabnya al-attar, pedagang minyak. Ada yang jual minyak juga. Orang aja minyak lalaan kah, minyak sawit kah, minyak harum kah. Artinya mereka dengan
pangkat mereka sebagai ulama, sebagai pengajar, artinya mereka itu kada mengharapkan pemberian orang gitu nah. Mereka berdakwah, mengajar itu kada mengharapkan dunia daripada murid-muridnya, mereka punya usaha sendiri, nah supaya ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Al-Qaffal ada gelar mereka Al-Qaffal ulama nih. Napa Al-Qaffal tukang kunci. Tukang kunci itu maksudnya mungkin tukang bolah kunci kah gitu nah. Bolah gembok kah. Ada juga Al-Mawardi, Imam Mawardi kan ada. Itu pedagang air mawar. Nah, ada juga pedagang air mawar. As-Sa'ir. Ada juga ulama gelarnya As-Sa'ir, tukang emas. Nah, tukang emas. Ada juga maksud tukang emas nih nang tukang membentuk-bentuk emas tuh. Nah, ada nang jadi kalung, ada jadi cincin gitu lah. Al-Warraq, pedagang kertas. Nah, ada juga ulama pedagang kertas. As-Sibagh, tukang tenun kain. Tukang tenun kain. Az-Ziyad, pedagang minyak. Nah, dan lain sebagainya. Banyak kayak lagi. Artinya mereka itu punya usaha. Apa usahanya? Yang penting halal. Karena dengan berusaha itu kita mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Hasil daripada usaha kita berhasilkah? Adakah? Itu urusan Allah. Urusan Allah. Bila berhasil berusaha, alhamdulillah. Amun kada berhasil bang, alhamdulillah juga bang. Kenapa jadi alhamdulillah? Karena orang beriman ini apapun yang menimpa kepada dirinya itu baik barataan. Bahkan disebutkan dalam hadis ada dosa nih. Nang dosa itu Tuhan kada mengampuni kecuali dengan sebab sakit penghidupan. Termasuk sakit penghidupan, berusaha kada berhasil atau berdagang kada payu, atau bila berusaha bangkrut, lalu sakit penghidupan, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh bila berusaha itu kada ada ruginya orang beriman nih, asal berusaha yang halal. Bila dapat hasilnya, alhamdulillah. Berdagang berujung, alhamdulillah. Berdagang kada payu, dosa diampuni. Itu hadis Nabi lah. Kada ada nang ruginya orang beriman nih. Berdagang durian payu, alhamdulillah dapat hasil. Berdagang durian kada payo daripada buruk baik disedekahkan dapat pahala sedekah. Nah, kalau daripada buruk baik disedekahkan. Nah, ya kalau oleh karena itu kitab-kitab fikih di dalam Islam sangat banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, masalah muamalah nih. Nah, sewa menyewa, pian misalnya bisa rental mobil, usaha aja dah. Menyewakan mobil atau menyewakan rumah, usaha aja dah. Pinjam meminjam dan sebagainya, sewa menyewa, iya dah. Dan sebagainya. Selain dari pembicaraan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Artinya fikih itu kada semata-mata nang sembahyang, puasa, haji, usaha pun dibahas juga. Karena berusaha itu termasuk daripada ibadah, bukan nang dunia dah. Bukan dunia dah, karena niat kita kan untuk membantu kita beribadah ya dah. Ya kalau kita misalnya bohma, ya kalau lalu dapat banihnya ya Allah digiling, jadi baras, dimakan, lalu kenyang, lalu dibawa ibadah,
ujung-ujungnya ibadah aja lah. Ujungnya ibadah juga. Nah, artinya supaya kita itu kada meminta-minta. Namun ada lebihan kita beri kepada orang lain, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan Tuhan ketujuh lawan orang yang berusaha. Dan Tuhan kada ketujuh kepada hambanya yang meminta-minta, mengharap-harap kepada makhluk. Nah. Wallahu alam bisawab. Kitab sebutingnya pula. Halaman 46 paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'il ulumi fid dharain amin. Judul ke-12 daripada kitab ini yaitu mengenal malaikat dan sifat-sifatnya, sifat-sifat malaikat. Kita masuk dalam etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu tauhid kita, yaitu kita wajib hukumnya mengenal malaikat. Mengenalnya dengan cara belajar. Lamun mengenal cara tatamu, kita mungkin kada mau melihat mata kita nih akan bentuk malaikat itu. Jadi dengan cara belajar sifat-sifatnya kayak itu juga. Bunyi bait syairnya, wal malakul ladzi bila abin wa la aqla la syurba wa la nauma lahum. Terjemah, malaikat itu adalah makhluk. Arti makhluk itu kan yang diciptakan Allah, tanpa ayah dan tanpa ibu. Langsung diciptakan Tuhan tanpa proses kelahiran, karena Tuhan kuasa. Jadi kisahnya kadida abahnya, kadida omanya, kadida anaknya. Tiada bagi mereka makan, minum, dan tidur. Otomatis mereka itu kada bisa lapar, kada bisa haus, kada bisa mengantuk. Ya Allah. Namun kita bisa lapar, bisa haus, bisa mengantuk. Nah, jadi bila ada orang Islam meyakini bahwasanya malaikat itu bisa lapar, bisa kafir. Malaikat itu bisa guring jan, kafir, bisa murtad. Meyakini, atau misalnya malaikatnya tuh bisikuitan. Nah, bila meyakini kayak itu bisa murtad. Huraian ini syarahnya, keterangannya yang lebih panjang lagi. Setiap mukallaf di sinilah Islam, balik, berakal, dan punya panca indera yang selamat. Bukan sekadar balik berakal aja. Mukallaf di sini Islam, balik, berakal, kemudian panca inderanya selamat, termasuk otaknya normal. Amun orang gila kada termasuk mukallaf. Amun orang belum balik kada termasuk mukallaf. Amun orang kada bakal, ya kada bakal itu yang gila. Atau misalnya orang nih bisu, orangnya bakal cuman bisu tuli bisu buta pulang. Nah itu kan kada mukallaf. Tuli bisu buta. Setiap mukallaf wajib mengetahui dan meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan malaikat daripada nur, cahaya. Nur itu ya cahaya. Para malaikat tidak seperti manusia. Mereka itu adalah jisim yang halus, jismun latifatun, jisim yang halus. Artinya makhluk halus, kan makhluk halus ini bisa hilang-hilang gitu nah.
Tempat ada di situ, tempat ada di situ, tempat ada di sini. Cepat sampainya, cepat bukanya, cepat hilangnya. Nah, makhluk halus, jismun yang halus, isim latifatun itu halus, dapat menjelma dan berubah bentuk kepada rupa bentuk yang elok panglah. Amun berubah menjadi bentuk yang menyeramkan itu bukan malaikat, itu mungkin jin atau setan. Amunnya malaikatnya pastinya menyerupa, bila hendak menyerupa berbentuk elok, bungas. Sering terjadi malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah sering dengan bentuk yang bukan asli, menyerupa rancak, dan sering menyerupa rupa sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Lelakian belah Dihyah Al-Kalbi itu sahabat Nabi Muhammad, orangnya bungas. Jibril rancak menyerupa Dihyah Al-Kalbi itu bila ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang malaikat Jibril datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang iman, Islam dan ihsan. Ini disebut dengan hadis Jibril, ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikarang oleh, yang disusun oleh Imam Nawawi. Ada situ hadis Jibril, yang Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya, lalu bertakon tentang mal iman, mal Islam, mal ihsan. Jadi ya Rasulullah, orang nang ditakoni kan kada lebih tahu daripada orang nang manakoni. Sekalinya nang bertakon itu tujuan menjawab iman itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan takdir baik, takdir buruk itu sama-sama datang dari Allah. Dia bertakun, dia sejuana menjawab. Kemudian bertakun pulang, mal Islam, apa Islam? Ini sambil memarakin Nabi itu, lututnya itu digetok, disampaikan alaman lutut Rasulullah. Orangnya ini datang, ada itu Jibril dan menyerupai. Apa itu Islam? Jar Rasulullah, nang bertakun lebih tahu daripada nang menakoni. Nang ditakoni, nang bertakun lebih tahu daripada nang ditakoni. Kayaknya seorang nang menjawab Islam itu ialah apa? Syahadatu alla ilaha illallah, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sembahyang, puasa Ramadan, berzakat bagi yang mampu, berhaji bagi yang mampu. Kemudian mal ihsan, apa itu ihsan? Takon pulang. Inya pulang menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Amun kada kawa seakan melihat Allah, seakan ikam dilihat Tuhan. Nah, itu ihsan. Lalu boleh orang nang tadi sahabat ada tuh di samping di para Nabi, lalu ada yang bertakun siapa itu ujar Rasulullah itu Jibril deh. Jibril menyerupa. Nah, Jibril melajari tentang rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan malaikat Jibril datang dalam rupa manusia yang baik rupa. Tiada seorang pun yang mengetahui berapa banyak jumlah malaikat keseluruhannya, kecuali Allah Ta'ala aja yang tahu jumlah malaikat. Bahkan malaikat lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Samping kita nih ada malaikat rakib, malaikat atid, masing-masing tuh ada malaikat rakib atid.
Kemudian malaikat yang menghadiri majelis zikir ada juga, majelis ilmu agama ada juga malaikatnya. Banyak malaikatnya. Mereka diciptakan tanpa perantara ayah dan ibu. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak memiliki hawa nafsu. Ada dah hendak kawin malaikat nih. Tidak laki-laki dan tidak juga perempuan, tidak juga bencong atau khunsa. Jadi laki-laki kada, bini-bini kada Jibril itulah. Jadi jangan dibadahkanlah Jibril itulah lakian. Jangan dibadahkan malaikat Israel itulah bebinian atau lelakian. Nah, tidak punya status intinya, status alat kelamin dah. Para malaikat itu memiliki sayap-sayap. Nah, bisi sayapnya. Ada di antara malaikat yang memiliki 2 sayap. Ada 2 sayap. Ada kalau dalam hadis Nabi itu apabila orang nih nuntut ilmu lalu malaikat menghamparkan sayapnya ya karena ridha kepada orang yang nuntut ilmu, menghamparkan sayapnya diinjak oleh orang yang nuntut ilmu. Ibaratnya tuh intinya nih memuliakan orang nuntut ilmu, ibarat kayak orang tuh lah raja ya kalau bila keluar dari pesawat terbang lalu dihamparkan karpet merah, diajak oleh raja kayak itu. 3 ada juga 3 sayapnya, 4 ada juga dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Fatir ayat 1. Artinya segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Maksudnya utusan sebagai membawa wahyu ada, diutus Tuhan mencabut roh manusia ada, utusan Tuhan supaya menurunkan hujan ada, yang memiliki sayap 2, 3 dan 4. Ada juga 3 sayap, ada 4 juga. Allah menambah pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Para malaikat itu selalu taat kepada Allah Ta'ala. Kadang maksiatnya, ada waninya maksiat, taat terus kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, perintah Allah, tidak memiliki nafsu dan tidak berbuat salah atau dosa, beribadah terusnya. Apa yang disuruh Tuhan digawinya terus. Firman Allah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6. Artinya para malaikat itu tidak mendurhakai apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tapi manusia kan ada nafsu, ada akal. Kalau si malaikat kan ini bisa akal aja lah, kada dibisi nafsu wajar aja bang, ini kada pernah maksiat, ini kada dibisi nafsu. Tapi kalau manusia ini kan bisi nafsu, bisi akal. Nah, bisi nafsu, bisi akal. Nah, maka akal ini mengontrol nafsu lah. Akal kada digunakan untuk mengontrol nafsu, akhirnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa hina, lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada kambing. Nah, tapi kalau manusia ini ya akalnya itu digunakannya untuk mengontrol nafsunya, sehingga nafsunya itu digunakannya untuk kepada yang dibolehkan Allah. Contohnya misalnya nafsu kemaluan di bawah nikah ya kelak dah halal dah, jinah haram. Artinya dia mengontrol nafsunya, dia mengakalkan nafsunya bisa lebih
mulia daripada malaikat. Pangkatnya nih bisa lebih mulia daripada, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Ulang nih. Ya tergantung manusianya. Kemudian judul yang ke-13, 10 malaikat yang wajib diketahui yaitu 10 malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan keselamatan di dunia, selamat di kubur, selamat di padang mahsyar, selamat meniti titian siratal mustaqim, selamat sampai masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم